Oke, materi pertama saya akan menjelaskan mengenai pengantar teknologi informasi. Definisi pertama adalah mengenai teknologi informasi. Nah, ini mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk melakukan pencatatan, kemudian menyimpan, mengolah, mengambil kembali, mengirim, dan menerima. Ya, teknologi yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ya, itu masuk dalam definisi teknologi informasi atau TI. Anda bisa lihat bahwa kita di zaman era saat ini ya, kebutuhan pencatatan, ya, kemudian kebutuhan untuk mengolah, menyimpan, sekaligus mengirim dan menerima, serta mengambil kembali itu bisa dilakukan dalam sebuah media komputer. Nah, media komputer sendiri kan saat ini ragamnya itu kan juga sudah mulai banyak ya ragamnya. Ya, mulai dari PC, personal PC, bisa dari gadget, ya, tablet, kemudian mini PC, ya, kemudian microcontroller dan seterusnya, ya, itu adalah peralatan-peralatan yang bisa mendukung dari manusia inginkan, ya, yaitu mencatat, mengolah, menyimpan, mengirim, menerima, dan mengambil kembali. Lalu definisi mengenai data dan informasi, ya. Data sendiri adalah sekumpulan fenomena alam, ya, bisa kita gambarkan dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk kata, gambar, ya, gambar diam, gambar gerak, ya, termasuk di dalamnya hasil dari pengalaman, observasi, dan penelitian, ya, yang bisa kita wujudkan dalam itu ya, dalam bentuk angka, kata, gambar, atau bentuk yang lain itu adalah data. Kemudian raw data atau data mentah, ya, itu adalah angka, karakter, gambar, atau bentuk lain yang digunakan untuk mengkonversi kuantitas fisik ke dalam simbol dalam pengertian yang luas. Ya, kalau data itu kan sebagai satuan terkecilnya ya. Kalau kumpulan datanya itu raw data. Kemudian informasi. Informasi itu berarti data yang sudah diolah. Jadi data itu satuan terkecilnya, lalu kumpulannya data yang belum kita olah itu masuk ke raw data, sedangkan kumpulan data yang sudah diolah itu masuk ke informasi. Ya, karena kalau kita hanya menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu data. Tapi itu belum tentu informasi. Karena kita nggak tahu maknanya. Begitu diolah 1, 2, 3, 4, ada informasi yang lain misalnya. Itu adalah kode dari ada tambahan yang lain, misalnya nama, alamat, oh berarti itu mungkin nomor induk pegawai atau nomor induk siswa dan seterusnya ya. Itu adalah informasi. Nah, contohnya itu ya, data mentah itu ada Joko, Pendaran, Fasilkon 18. Diproses jadinya itu. Ada informasi A14 2009 01 Joko Jalan Panderana Semarang 18 tahun. Nah, ini bisa jadi adalah informasi data yang sudah kita tahu maknanya ya. Berarti itu mungkin adalah Joko dalam hal dia pegawai karena ada A14 dan seterusnya.
Pada umumnya juga ini menandakan mungkin dia pegawai atau mungkin dia penduduk ya. Tapi kalau hanya Joko, Mandaran, Fasilkor 12 nggak ngerti ya, itu berarti data, raw data, mentah, ya nggak tahu maksudnya apa. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai teknologi. Teknologi sendiri adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan ilmiah ke praktis. Nah, ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan ilmiah ya ke praktis. Jadi dia basic ilmu gabungan dari beberapa ilmu gabungan yang diterapkan menjadi sebuah teknologi yang bisa diaplikasikan ya tentunya ya. Nah, ilmu memang ada kalanya belum bisa diaplikasikan. Banyak itu ilmu yang belum bisa diaplikasikan, hanya sekedar teori. Hanya sekedar teori. Ya, misalnya yang ilmu apa ya yang contoh saja adalah dalam masa matahari lah ya. Matahari itu terdiri atas beberapa lapisan. Nah, lapisan dalamnya itu bersuhu sekian ya. Kemudian apakah ada sebuah alat yang bisa melihat langsung atau masuk ke dalamnya? Itu tidak ada ya. Nah, itu kadang-kala ada sebuah ilmu yang belum bisa diterapkan. Kemudian aplikasi praktis dari sains dalam industri bisnis. Ya. Di penerapan dari teknologi, dari keilmuan yang dulu dipresentasikan atau dikenalkan, nah sekarang diaplikasikan. Teknologi misalnya teknologi robot, ya. Dulu mungkin hanya sekedar film fiksi, tapi itu memang ada keilmuannya, ya. Sehingga bisa diaplikasikan saat ini ya. Nah, itu ilmu yang dulu ditemukan bisa diterapkan pada masa yang akan datang, tentunya dengan gabungan dari ilmu-ilmu yang lain ya. Sebuah teknologi itu kan juga bisa tidak hanya dalam satu bidang ilmu, ya. Tidak hanya dalam satu bidang ilmu. Contoh saja kalau bidang komputer lah ya, teknologi komputer itu bidang ilmunya banyak, gitu ya. Material pertama teknologi materialnya ya, material dari isinya. Nah itu kan melibatkan orang-orang material, ya. Orang-orang kimia, orang-orang fisika, gitu ya. Ya sampai nanti ke teknologi softwarenya. Ya. Itu software kan juga bisa di bidang matematik ya, karena di dalamnya kan ada formula-formula di komputer itu ya dan seterusnya. Tentu saja dalam sebuah teknologi itu jarang ada yang hanya menerapkan satu disiplin ilmu. Nah, biasanya teknologi itu gabungan dari beberapa keilmuan, ya, macam-macam lah. Gitu ya. Itu nggak diisi sembarang oleh compiler ya. Jadi inisialisasi awal itu diisi dengan benar. Oke, kemudian kita lanjut. Contoh yang lain adalah teknologi telepon itu ya. Dulu kan orang nggak menyangka bisa berbicara satu sama lain pada jarak yang jauh. Gitu ya. Nah, keilmuannya dulu itu gelombang suara dapat diubah menjadi sinyal listrik dan sebaliknya. Nah, muncullah teknologi telepon. Ya, dan teknologi telepon sendiri itu saat ini kan masih
terus ada, tetapi diwujudkan dalam bentuk yang lain. Nah, kalau dulu mungkin telepon saja, sekarang dilengkapi dengan visualisasi. Nah, contohnya, saya ngajar ini kan sebenarnya kan pengembangan dari teknologi telepon ini ya. Saya ngajar, saya bersuara, data ditransmisikan ke dalam saluran transmisi. Saluran transmisinya itu kabel jaringan, kabel UDP itu diteruskan ke server, ke media jaringan server, dan antar server juga akan berkomunikasi. Nah, kalau dulu menggunakan kabel telepon, ya agak beda memang. Kalau kabel telepon itu sinyalnya dalam bentuk analog, ya, kayak gelombang sinus gitu ya. Kalau sekarang cukup dengan gelombang digital, ya, gelombang digital yang 1010 itu dikirimkan dalam sebuah aliran data, dalam media transmisi. Kalau dulu itu kan pakai kabel analog, ya, kabel koaksial, sekarang sudah menggunakan fiber optik, di mana kecepatan transmisinya itu kalau fiber optik dengan gelombang sinyal listrik itu jauh lebih cepat dengan menggunakan fiber optik. Ya, kecepatan cahaya itu paling tinggi, ya, paling tinggi di antara gelombang sinyal yang lain. Ya. Makanya media transmisinya sekarang ini yang paling cepat dengan menggunakan fiber optik, ya. Jadi meneruskan cahaya. Ya, cahaya sendiri kan sampai dengan saat ini itu yang paling cepat. Paling cepat. 3 kali 10 pangkat 8 ya. Itu kecepatan yang luar biasa ya. Kecepatan yang sangat tinggi ya. Cuma kalau kita bandingkan dengan kita berada di bumi ya terlalu cepat gitu ya. Jadi mungkin kita keliling satu lingkaran bumi ya dengan kecepatan cahaya itu mungkin nggak sampai 1 detik gitu ya. Nggak sampai 1 detik itu sudah kembali lagi ke tempat kita berada ini. Tapi kalau kita berada di alam semesta ya, katakanlah di matahari kita pindah dengan kecepatan cahaya itu butuh 6 menit ya, infonya kan gitu. Kalau sudah dibawa ke luar angkasa, kecepatan cahaya itu jadi lambat gitu ya. Jadi lambat. Jadi kalau ilmunya yang kalau kita menuju ke bintang terdekat itu butuh 2 tahun cahaya misalnya. 2 tahun atau 5 tahun cahaya. Ya. 5 tahun tapi kecepatan cahaya baru kita bisa mendekati bintang terdekat di galaksi Bima Sakti. Ya. Nah, yang bintang terjauh di galaksi Bima Sakti yang kita nyebrang ya, nyebrang pusatnya galaksi itu sampai ribuan tahun cahaya. Ya, bayangkan ribuan tahun cahaya, Anda ya umurnya nggak nyampe lah ya. Nah, itu cerita sedikit mengenai teknologi yang sebenarnya kita temukan ini belum ada apa-apanya sebetulnya ya, sebetulnya begitu. Oke, kemudian teknologi yang lain itu mengenai mobil, ya, teknologi mobil. Di dalam mobil sendiri itu kan kompleks, ya. Di dalam mobil itu kompleksitasnya kompleks ya, walaupun hanya untuk media transportasi saja, tapi sebenarnya kompleks. Mengapa kompleks? Karena di dalamnya kita mengendarai mobil itu kan mobil berjalan, kemudian ada suspensi, ada rem, ya, ada lampu, ya, ada AC, air conditioner dalamnya, gitu ya.
ada sirkulasi udaranya, ada blowernya. Ya. Apalagi di sistemnya mesinnya itu kompleks ya. Sehingga dalam satu mesin mobil dibandingkan dengan motor ya, itu lebih kompleks mobil. Ya. Oke, itu contoh dari teknologi mobil. Ya, kalau dulu mungkin mobil era-eranya dulu itu kan teknologi mobil yang dulu mungkin ya mobilnya nggak terlalu bagus ya. Secara desain, kemudian secara fitur di dalamnya, fitur keamanannya, ya itu juga nggak secanggih sekarang. Ya, sekarang ini teknologi mobil itu kan terus dikembangkan ya, terutama dari sisi keamanannya. Kemudian kalau kecepatannya ya relatif ya. Ya, mobil terlalu cepat itu juga ngapain, berbahaya juga ya. Mobil itu tidak sekarang semakin cepat ya, enggak juga ya. Tapi memang iya, teknologi mobil semakin lama semakin cepat, kemudian juga semakin aman, ya. Tapi kan kecepatannya itu ya tidak terlalu meningkat secara drastis karena memang berbahaya juga kalau kita mengendarai mobil terlalu cepat. Biasanya fitur keamanan, modelnya, ya, teknologi yang dibawa dalamnya, mesinnya juga yang mungkin lebih hemat energi ya. Nah, sekarang ini kan mobil juga dikembangkan yang mobil listrik, ya, supaya bukan hemat energi ya, tapi mengurangi dari emisi karbon. Ya, emisi karbon sendiri itu kan mencemari ozon kita ya, atmosfer kita. Kalau kita nanti kebanyakan CO2 di udara, yang terjadi adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri itu panas yang dihasilkan oleh matahari itu tidak dilemparkan kembali ke angkasa, tetapi terkurung di dalam atmosfer bumi. Karena atmosfer bumi itu terkandung karbon dioksida CO2 yang cukup tinggi. Efeknya adalah pemanasan global, dan yang terjadi adalah efek cuaca yang semakin tidak bersahabat. Ya. Jadi kalau panas ya kemarau ya panas gitu ya. Kalau hujan banjir gitu ya. Ya. Nah itu akibat dari ketidakseimbangan alam. Ya, dan karena apa ya? Karena kemajuan teknologi yang punya implikasi. Ya, karena teknologi sendiri itu kan punya implikasi ya. Ternyata ada efeknya. Ya, misalnya teknologi komputer, ya efeknya apa ya? Limbahnya biasanya. Limbah komputer nanti efeknya juga berbahaya juga. Oke, kemudian untuk informasi ya pada masa lalu, bahwa informasi yang dihasilkan pada zaman era dahulu kala itu dalam bentuk goresan, atau gambar, atau patung, atau prasasti. Kalau kita lihat di candi gitu ya, itu kan biasanya ada perwujudan sebuah gambar yang diwujudkan dalam batu, ya. Gambarkan aktivitas keadaan pada masa itu diwujudkan dalam batu. Nah, yang lebih agak modern sedikit itu ada di zamannya Firaun. Ya, Firaun yang mungkin lebih duluan itu ya. Di masa Firaun itu di Mesir itu penggambarannya juga dalam bentuk gambar. Ya, dalam bentuk gambar yang dilukis di dalam tembok. Ya, saya pernah bukan melihat langsung ya dalam lokasi di Mesir sana, itu di film-film pengetahuan. Kita bisa lihat di piramida di dalamnya, makamnya para raja Fir'aunnya itu banyak informasi di dalamnya ya, informasi mengenai kondisi pada saat itu. Ya,
kondisi pada saat itu apa ya, rajanya seperti apa pada itu digambarkan Pak di dinding-dinding di dalam lokasi makamnya si raja-raja Fir'aun itu. Dan juga biasanya diceritakan juga di dalamnya itu ada harta karunnya. Ada harta karun yang dipendam juga di dalamnya. Nah, ada punya anggapan di budaya pada saat itu, ketika orang meninggal itu ada di alam lain yang butuh sangu. Ya, butuh sangu, makanya dibawakan ya hartanya ya, harta yang diperoleh pada waktu di dunia itu dibawa. Nah, seakan-akan nantinya rajanya itu bisa menikmati di alam baka sana gitu ya. Ya itu kan kepercayaannya. Entah betul atau salah, tapi kalau keyakinan agama yang kita anut mungkin itu salah. Kemudian ada alat hitung ya saat ini. Ada alat hitung, dulu juga ada ya. Alat hitungnya entah berupa peralatan-peralatan. Kalau sekarang pakai kalkulator ya, ada arsip, kemudian ada telegraf atau telegram ya, fax gitu ya, telegram itu ya. Dulu itu fax sekarang mungkin sudah mulai jarang digunakan ya. Sudah ke email ya. Kemudian saat ini mungkin sudah benar-benar soft copy karena masa pandemi digantikan dengan era WA, media sosial itu ya, email juga sudah lama gitu ya. Kemudian masa kini ya ada komputer yang bentuknya itu seperti ini ya. Zamannya saya masih kuliah gitu ya, SMA, SMP itu bentuk komputer itu seperti ini. Ya, bentuk komputer itu yang sebelah kiri itu ya. Ada layar monitor CRT, ya layar monitor CRT. Ya, layar monitor CRT itu kemudian ada CPU desktop ya. Saat ini kan juga masih ada ya CPU desktop. Cuma monitornya sudah beralih ke flat, ya mengikuti perkembangan dari monitor televisi juga. Bentuknya flat, ya kadang juga ada all-in-one, ya komputer all-in-one di dalamnya ada monitor dan ada CPU di dalamnya ya, komputer all-in-one. Kemudian Anda juga bisa lihat di situ ada handphone ya. Itu kalau kita lihat itu pasti handphone jadul. Ya, bentuknya ada antenanya yang keluar ya. Itu ada yang tengah yang memang sudah enggak. Kalau dulu itu mungkin seperti itu ya. Kemudian saya juga dulu pernah punya HP yang besar juga pertama kali ya. Saya di waktu 2001 itu punya HP besar, jadi segenggaman tangan. Itu dulu masih punya, dan SIM card-nya itu bukan potongan gitu ya, tapi satu utuh berupa satu lembar sama itunya ya. Itu saya masukkan gitu. Dulu itu ya saya pernah punya HP seperti yang besar, SIM card-nya kartunya itu satu kartu gede itu dimasukkan ya. Itu dulu. Dulu saya zamannya saya masih ingat pakai XL. Pakai operator XL. Dulu masih mahal ya, telepon itu masih mahal ya. Itu sekali telepon itu sudah 10.000, 15.000. Paling 2 menit 3 menit sudah langsung habis pulsa pada waktu itu ya, karena masih mahal pulsanya. Nah, kemudian muncullah handphone era-era seperti ini yang digambar itu ya, ada antenanya kecil. Kalau dulu saya punya itu antenanya ditarik ya, ditarik ke atas. Nah, ini yang modelnya setelah itulah ya. Ada HP Nokia, Ericsson ya. Belum masuk
HP merek Cina belum masuk. Ya. Kemudian dulu HP-HP-nya yang pakai tombol gini ya, belum ada touchscreen. Ya, smartphone pun belum ada. Ya, pokoknya bisa telepon, bisa SMS lah pada waktu itu. Kemudian muncullah smartphone yang kayak di tengah itu ya, masih dalam bentuk tombol. Lalu bergeserlah era HP touchscreen tapi ukurannya kecil-kecil. Jadi dulu itu ukurannya diperkecil. Ya, dulu itu seperti itu. Kemudian saat ini kan mulai besar lagi ya. Saat ini mulai besar lagi inch-nya. Nah, era kedepannya saya nggak tahu juga nanti trennya bagaimana dalam sebuah aplikasi handphone ya atau hardware handphone. Tetapi intinya handphone sekarang ini atau smartphone itu kemampuannya seperti komputer. Ya. Kalau dulu itu prosesornya kan mungkin tidak terlalu tinggi, gitu ya, RAM-nya rendah. Sekarang ini sudah gede-gede. Ya. Smartphone yang harganya mahal-mahal itu RAM-nya sudah tinggi, CPU-nya juga sudah tinggi. Ya, dan dia juga menyimpan datanya juga banyak sekarang ini. Ya. Jadi seakan-akan handphone model sekarang ini adalah komputer yang dialihkan ke dalam media handphone. Karena memang kemampuannya yang tinggi. Kemudian Anda bisa lihat lagi, itu yang di bawah itu ada faksimili ya. Sekarang masih ada lah ya. Biasanya yang di perusahaan-perusahaan itu masih menggunakan faksimili. Jadi kita ngirim undangan, ngirim permintaan, kita bisa faksimili. Nah, itu masih ya. Sekarang masih digunakan. Ya, masih belum di Indonesia ya, masih digunakan faksimili untuk mengirimkan informasi antar perusahaan. Ya. Kemudian mengapa informasi dibutuhkan? Ya, itu ada dasar pengambilan keputusan, ada kegembiraan, ya, nggak tahu kenapa maksudnya kegembiraan. Jadi intinya adalah informasi ini yang kita dapatkan tentunya kita bisa memberikan keputusan terhadap tindakan yang kita ketahui dari informasi. Ya. Nah, contoh saja ya, informasi Anda ujian, itu kan informasi sebetulnya. Ya, ujian UTS, UAS, ya, Anda menuliskan jawaban Anda, kemudian data jawaban Anda saya lihat dan saya baca, saya bisa memutuskan, Anda menguasai materi, Anda tidak menguasai materi, Anda cukup menguasai materi, sehingga saya berikan nilai sekian. Ya. Nah, itu. Kemudian mungkin kegembiraan itu ada sebuah informasi yang memang bisa menimbulkan kegembiraan. Ya. Contohnya informasi saya mendapatkan harta karun misalnya. Harta karun terpendam di dalam tanah senilai 500 miliar misalnya. Nah, itu kan informasi. Informasi yang bisa menimbulkan kegembiraan. Contoh saja lah ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian sumber informasi. Sumber informasi itu dari mana saja? Yang pertama bisa dari pustaka, ya, dari ilmiah, dari semi ilmiah, populer, lalu media massa, bisa media cetak atau radio atau TV, ya, lisan, itu ada wawancara langsung kepada user, telepon, tulisan, berupa surat, fax, ya. Kalau saat ini informasi yang saat ini ya, yang trennya saat ini itu adalah informasi dari media sosial. Ya. Anda informasi itu sudah gampang banget saat ini Anda dapatkan. Ya. Bahkan saking gampangnya itu orang bisa melakukan kejahatan terhadap informasi yang didapatkan. Ya, saat ini memang sangat mudah mendapatkan informasi. Anda buka Google, Anda bisa mencari misalnya nama saya,
ya itu pasti akan muncul informasi-informasi yang didapatkan. Ya. Nah, ada kalanya informasi itu berbahaya juga kita share ke dalam khalayak umum. Mengapa? Karena informasi dari misalnya seseorang itu bisa disalahgunakan untuk keperluan lain, gitu ya, untuk menguntungkan salah satu pihak. Saat ini yang informasi itu diperjualbelikan, ya diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya Anda belanja online di internet, itu sebenarnya informasi Anda itu mengalir ya di sebuah jaringan big data, gitu ya, informasi mengalir. Tapi jangan khawatir kalau yang informasi yang sifatnya rahasia itu kan sudah dienkripsi dan insya Allah sulit untuk bobol. Ya. Tapi informasi-informasi yang tidak dienkripsi itu kecenderungannya bisa didapatkan oleh user dan kemudian diperjualbelikan. Ya, saat ini seperti itu modelnya. Sehingga Anda jangan heran kalau Anda browsing di internet atau di belanja apa gitu ya, itu akan biasanya informasi Anda bisa didistribusikan kepada orang lain, dijual sehingga nanti ada penawaran produk melalui media komunikasi. Kemudian perangkat bantu untuk teknologi informasi itu ada secara manual. Anda bisa pakai pensil, ya, kertas Anda tulis biasa gitu ya. Itu yang model manual. Kemudian ada mesin mekanis, ya, pakai mesin tik. Ya, mengapa disebut tik? Karena bunyinya tik 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 tik. Ya, itu mesin tik. Ya, itu nggak enaknya kalau mesin tik itu ya diusahakan benar terus. Jangan sampai Anda salah ngetiknya ya. Kalau pakai komputer kan masih enak ya. Masih enak Anda ada kesalahan kan bisa di backspace atau di undo atau bahkan di redo ya. Enaknya sekarang ini ya seperti itu. Anda ngetik itu meskipun salah masih bisa dikoreksi dengan baik. Kalau sudah benar baru dicetak kan seperti itu. Kemudian alat telekomunikasi ya. Nah, alat telekomunikasi sendiri itu kan sangat krusial saat ini. Anda menggunakan WhatsApp itu tidak akan berguna atau tidak akan bisa dipakai kalau Anda tidak ada alat telekomunikasi. Alat telekomunikasi tentunya ya handphone, kemudian BTS ya di provider yang akan mengkoneksikan komunikasi yang Anda lakukan ke user orang lain itu diteruskan oleh perangkat telekomunikasi. Kemudian cara olah data, ya cara olah data sendiri itu mulai dari perekaman awal, pengklasifikasian, penyusunan pengurutan, perhitungan, penyimpanan, cara pengambilan kembali, perbanyakan dan penyampaian. Nah, cara olah data itu bisa satu atau lebih ya dari apa yang saya sebutkan di informasi ini. Itu cara olah data. Oke. Contoh dari cara olah data mahasiswa yang perekaman awal dalam mengumpulkan data mahasiswa dulu. Kemudian diklasifikasi kelompok data mahasiswa itu fakultas dan jurusannya. Kemudian Anda bisa melakukan sorting terhadap misalnya nama atau NIM. Lalu bisa melakukan perhitungan, ya, jumlah mahasiswanya berapa yang sudah terdata. Kemudian penyimpanan, jadi simpan ke pusat data di komputer. Nah, kalau sudah disimpan, suatu saat kan Anda bisa mengambil kembali untuk diolah. Ya. Jadi disimpan, suatu saat Anda ambil lagi. Lalu bisa diperbanyak. Bisa Anda copy data ini ke tempat yang lain. Ya. Nah, dengan anggapan bahwa nanti untuk memperbanyak ini kalau misalnya ada salah satu komputer yang diakses oleh user yang lebih atau banyak itu nggak mampu, maka Anda harus mengkopikan datanya dalam server yang lain. Dan bagaimana kita
menyampaikan informasinya ya secara tepat kepada user. Ya. Oke, kemudian kita coba lihat sejarah, ya lihat sejarah dari perkembangan teknologi informasi. Ya, mulai dari periode di bawah tahun 18.000. Ya, kita jauh belum lahir pada era ini, ya. Kita nggak tahu kondisinya pada era itu apa, ya. Sehingga ada informasi orang-orang yang menuliskan, ya menuliskan itu dalam kertas atau apa kondisi pada saat itu, ya. Jadi orang pada zaman itu juga sudah mendefinisikan dirinya yang dilakukan pada zaman itu. Ya. Pada saat itu teknologi masih belum ada, ya. Telepon masih belum ada. Ya. Mungkin listrik itu mungkin ada gitu ya, cuma belum sepesat sekarang ini untuk pengaplikasiannya. Jadi dulu itu banyak pekerja sebagai petani, ya. Perpaduannya adalah manusia dan tanah. Peralatannya itu tangan, ya, dan ataupun kalau ada peralatan itu sederhana. Kemudian sejarah berikutnya di abad industri, ya, periode 1800 sampai 1957. Itu mulai mesin-mesin uap, ya, dulu yang diciptakan itu mulai diaplikasikan, ya, di mana di dalamnya ada manusia dan mesin yang bekerja sama, ya, untuk menghasilkan sebuah produk. Kemudian abad informasi, ya, 57 sampai sekarang itu pekerjaan dan pekerja terdidik, perpaduannya adalah manusia dengan manusia, peralatannya teknologi informasi, ya. Anda bisa lihat, bandingkan, ya, kalau dulu peralatannya adalah dengan tangan atau peralatan sederhana, kemudian di era selanjutnya itu dengan menggunakan mesin. Saat ini gabungan, ya, atau sebuah sistem antar mesin itu dinamakan teknologi informasi. Oke, kita lanjut. Masyarakat informasi, ya, suatu masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian dan industri. Ya, era saat ini ya tentu masih ada era-era yang sebelumnya itu, ya, masih ada lah, ya, di zaman-zaman saat ini, meskipun zaman informasi, ya, itu masih ada lah yang saya sebutkan sebelumnya, itu ada sebagian kecil yang nggak besar, itu masih ada, ya. Karena ini sudah masuk ke zaman informasi, semua sistem itu masuk ke dalam atau sudah padu padan dengan informasi. Ya, semualah, ya, semua lini, ya, hampir semua lini itu sudah masuk dalam era informasi saat ini. Abad informasi sendiri itu karakteristiknya adalah munculnya masyarakat berbasis informasi. Ya. Artinya apa? Semua orang itu sudah mengeluarkan informasi. Nah, kita lihat ada media sosial. Semua orang tanpa kita suruh sudah mengeluarkan informasi. Informasi apapun, ya, dia berkeluh kesah, sedih, gembira, itu tulis di dalam media sosial. Itu adalah informasi yang menggambarkan mengenai diri Anda. Anda melakukan apa, biasanya difoto, gitu ya, masukkan ke Facebook atau Twitter, orang tahu ini informasi Anda melakukan apa, gitu ya. Kemudian bisnis tergantung pada TI. Ya, kalau bisnis tergantung pada TI ini, kalau TI-nya mandek, maka bisnisnya akan sangat terganggu. Bisnisnya akan sangat terganggu. Contohnya saja, ya, perkuliahan kita saat ini, ya. Perkuliahan online ini sudah sangat tergantung pada teknologi informasi. Bayangkan era pandemi,
itu tidak ada kuliah online, ya. Nah, akibatnya gimana? Kalau dipaksakan offline, ya tertular semua, ya, tertular semua orang-orang, tertular COVID-19. Ya, luar biasa jelas dampaknya. Pada saat kita teknologi informasi itu hilang tiba-tiba, ya. Hilang tiba-tiba. Tapi sebenarnya memang teknologi informasi itu padu padannya adalah seiring selaras dengan mobilitas dari manusia saat ini juga sangat tinggi, ya. Orang berpindah ke tempat satu dan ke tempat yang lain saat ini sangat cepat. Dulu kalau zamannya saya ke Jakarta itu dengan menggunakan kereta, dulu pesawat masih mahal, itu kan rasa jauh gitu ya, sehari semalam gitu ya. Nah, ini kok nggak nyampe-nyampe gitu ya ke Jakarta, ya. Nah, sekarang hanya dengan 1,5 jam itu sudah nyampe gitu ya. Mobilitasnya tinggi dengan pesawat terbang. Tapi efeknya ya kalau sekarang ini ada penyakit pandemi gitu ya, itu penularan juga sangat gampang. Kalau dulu mungkin ada lah ya, endemi suatu wilayah, tapi nggak sampai menyebar begitu cepatnya ke wilayah yang lain karena memang mobilitasnya terbatas. Ya. Kemudian adanya transformasi proses kerja. Ya, adanya transformasi proses kerja. Artinya kalau dulu yang zamannya itu zaman padat karya ya, manusia, sekarang sudah mulai digantikan dengan mesin dan teknologi informasi. Kemudian re-engineer proses bisnis yang konvensional, keberhasilan bergantung pada aktivitas pemanfaatannya. Lalu TI melekat pada banyak produk dan pelayanan, contoh ada Telekom, Facebook, pulsa, dan seterusnya. Ini adalah karakteristik abad informasi. Lalu komponen teknologi informasi yang tidak lepas adalah hardware. Hardware sekarang kan banyak ya, pendukungnya TI itu ya. Ada mouse, keyboard, monitor, tentunya adalah PC ya, gadget, kemudian alat fingerprint. Alat fingerprint itu smart card yang Anda punyai, dan lain sebagainya ya. Itu adalah hardware yang saat ini bisa kita temui ya. Sensor sekarang pun ya, sensor atau apapun itu sudah bisa terkoneksi ke dalam media komunikasi. Lalu software ya, misalnya software itu ada operating system, ada games, ada Windows, ada Office, ada aplikasi penunjang yang lain ya. Kemudian firmware adalah instruksi yang disimpan permanen dalam ROM, ada brandware ya, usernya ya, ada infoware ya, petunjuk penggunaan dan aturan-aturan. Nah, kesimpulannya adalah sejak dulu manusia butuh informasi, lalu informasi sama dengan hasil olahan data, komponen TI-nya itu ada hardware, software, firmware, brandware, sama infoware. Oke, adik sekalian, itu adalah pengantar pertama dari teknologi informasi.